Sejarah nama karet. Perkebunan karet di tengah kota Jakarta. Karet, sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Selatan, adalah salah satu wilayah yang memiliki sejarah unik dan menarik. Nama karet sendiri berasal dari keberadaan perkebunan karet yang pernah ada di kawasan tersebut pada masa kolonial Belanda. Meskipun kini telah berubah menjadi kawasan permukiman dan bisnis yang padat, jejak sejarah perkebunan karet masih dapat ditemukan dalam nama dan cerita rakyat setempat. Artikel ini akan mengupas tuntas sejarah karet, mulai dari asal-usul namanya, peran perkebunan karet, hingga perkembangan modernnya. Asal-usul nama karet. Nama karet diyakini berasal dari kata karet yang merujuk pada tanaman karet, Hevea brasiliensis, yang dahulu banyak ditanam di kawasan tersebut. Pada masa kolonial Belanda, karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting, dan perkebunan karet banyak dibuka di sekitar Batavia, sekarang Jakarta. Kawasan yang sekarang dikenal sebagai karet dulunya adalah salah satu lokasi perkebunan karet tersebut. Versi lain menyebutkan bahwa nama karet diberikan oleh masyarakat setempat karena banyaknya pohon karet yang tumbuh di kawasan tersebut. Pohon karet dikenal karena getahnya yang digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang pada masa itu. Sejarah perkebunan karet di karet. Pada masa kolonial Belanda, karet menjadi salah satu komoditas perkebunan yang penting bagi perekonomian Hindia Belanda. Perkebunan karet banyak dibuka di berbagai daerah di Jawa, termasuk di sekitar Batavia. Kawasan karet pada masa itu masih berupa daerah pedesaan yang dikelilingi oleh hutan dan kebun. Perkebunan karet dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang mempekerjakan banyak buruh lokal. Para buruh ini bekerja keras untuk mengumpulkan getah karet, yang kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Keberadaan perkebunan karet menjadikan karet sebagai salah satu kawasan yang penting dalam sistem ekonomi kolonial. Perkembangan karet di era kolonial Belanda. Pada abad ke-19, karet mulai berkembang sebagai kawasan permukiman dan industri. Perkebunan karet yang awalnya hanya berupa kebun kecil, mulai berkembang menjadi perkebunan besar dengan fasilitas yang lebih modern. Perusahaan-perusahaan Belanda membangun pabrik pengolahan karet di sekitar karet, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi pada masa itu. Selain sebagai pusat perkebunan karet, karet juga menjadi tempat tinggal bagi banyak buruh dan pekerja perkebunan. Masyarakat setempat, yang sebagian besar adalah orang Betawi, mulai menetap di kawasan ini dan mengembangkan pertanian, terutama sayuran dan buah-buahan. Karet pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, karet mengalami masa sulit. Banyak perkebunan karet yang diambil alih oleh Jepang dan dijadikan sebagai sumber bahan baku untuk keperluan perang. Buruh-buruh perkebunan dipaksa bekerja keras, sementara hasil karet dikirim ke Jepang untuk mendukung industri perang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan karet di karet mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, perkebunan karet di karet perlahan-lahan diubah menjadi kawasan permukiman dan bisnis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, karet mulai berkembang sebagai kawasan permukiman yang ramai, dengan banyaknya rumah dan gedung yang dibangun di atas bekas perkebunan karet. Perkembangan karet di era modern. Di era modern, karet telah berkembang menjadi salah satu kawasan permukiman dan bisnis terpenting di Jakarta Selatan. Meskipun telah mengalami urbanisasi dan modernisasi, kawasan ini masih mempertahankan nuansa tradisional dan keberagaman budayanya. Masyarakat karet yang tinggal di kawasan ini terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk orang Betawi, Jawa, Sunda, dan Tionghoa.
Salah satu ikon modern Karet adalah kawasan bisnis Kuningan yang terletak di dekat kawasan ini. Kawasan bisnis Kuningan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Jakarta dengan banyaknya gedung perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sekitarnya. Tantangan dan masa depan Karet. Seperti kawasan permukiman lainnya di Jakarta, Karet juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah lingkungan. Pemerintah Jakarta terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan berbagai pembenahan, seperti pembangunan infrastruktur dan penataan ulang kawasan permukiman. Kedepan, Karet diharapkan dapat terus berkembang sebagai kawasan yang modern, tanpa kehilangan nilai sejarah dan budayanya. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Karet dapat menjadi contoh nyata keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulan, sejarah nama Karet mencerminkan perjalanan panjang dan transformasi yang menarik. Dari perkebunan karet yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, hingga kawasan permukiman dan bisnis yang ramai, Karet telah melalui berbagai fase perkembangan yang membentuk identitasnya saat ini. Kawasan ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Meskipun telah mengalami modernisasi, Karet tetap mempertahankan nuansa tradisional dan keberagamannya, menjadikannya sebagai salah satu kawasan paling ikonik di Jakarta. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.